Selanjutnya anak-anak, Bunda lanjutkan ya. Tadi episode 1, sekarang episode yang kedua karena keterbatasan penyimpanan ya, nggak apa-apa. Selanjutnya itu tentang umur belum tentu mendewasakan dirimu ya. Jadi tidak selamanya umur itu seiring dengan kedewasaan. Ya, dewasa tidak terikat dengan umur ya. Betul itu. Jadi umur 25 belum tentu dia itu paham tanggung jawabnya sebagai seorang dewasa yang harus mempertanggungjawabkan hidupnya, ekonominya, masa depannya, pasangannya, ya, dan lain-lain. Belum tentu itu, karena kedewasaan itu dibentuk dari berbagai faktor. Bisa dari keteladanan di keluarganya sebagai pola asuh, lalu tingkat pemikirannya, lalu lingkungannya, lalu apalagi pendidikannya, pengalamannya, itu ya yang mempengaruhi kedewasaan seseorang. Kalau umur kan hanya bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, dan seterusnya. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya itu tentang attitude-mu akan berubah, sikapmu, attitude itu sikap ya, akan berubah. Jadi ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi dengan sikapmu seiring dengan berjalannya waktu. Yang pertama bisa jadi attitude atau sikapmu akan menjadi lebih baik, bisa juga menjadi lebih buruk sesuai dengan pengaruh ini. Kalau milenial kan pengaruh dengan internet ya, itu bisa ya, bisa kalian tuh semakin paham hal yang baik, bisa juga meniru hal yang buruk, betul kan? Lalu selanjutnya itu ambil kesempatan selagi masih ada. Nah ini, kamu kan punya potensi masing-masing. Ketika potensimu sudah mulai kamu asah, kamu kembangkan, kamu persiapkan, ketika ada kesempatan ya jangan mundur. Kalau sesuai dengan bakat minatmu sesuai dengan potensimu, kalau ada kesempatan lomba, kesempatan kamu dipercaya pihak sekolah atau pihak lingkunganmu untuk tampil, ya harus siap maju kalau memang kamu punya kemampuan dan memang sudah siap. Apalagi yang kamu pikirkan ya. Jangan hanya karena masalah sepele kamu mengubur cita-citamu, mengubur untuk berkembang ya. Lalu selanjutnya, jangan pernah lupakan sarapan pagi ya. Ini anak-anaknya suka bandel ini, yang menganggap sarapan pagi itu seperti barang yang nggak penting, mendingan nanti aja wes sambil jajan. Itu malah bisa memancing kamu tambah gendut tuh anak-anak, karena kamu ngemil, nggak terkontrol pola makanmu ya. Dan kamu pun jadi orang yang ada istilah orang yang tidak sarapan itu sama dengan memulai penyakit atau menanam penyakit ya, seperti itu. Selanjutnya itu baper boleh tapi dikontrol. Nah ini biasanya untuk remaja putri ini. Remaja putri itu kalau sudah terkagum-kagum dengan lawan jenis, dengan cowok atau jatuh cinta, mengidolakan seseorang, itu terkadang mereka tuh gila nggak sadar gitu, bucin, budak cinta yang nggak sadar. Kadang senyum-senyum sendiri, kadang melamun sendiri, kadang bertindak bodoh di depan cowok yang disukainya, kayak orang aneh gitu loh. Mereka nggak sadar. Kalau dilihat dari CCTV pasti lucu wes toh ya. Lalu bisa jadi orang tuamu ada di situ atau mungkin sebaliknya. Nah ini yang terakhir. Ketika kamu sudah mampu mencapai semua perjuanganmu, contohnya kamu wisuda lah, kamu sudah lulus wisuda, entah wisuda SMP, SD ya, SD juga ada ya, SD, SMP atau SMA, kamu sudah wisuda, kamu tanpa menyadari orang tuamu tuh merasa begitu bangga, merasa begitu terharu, dan merasa begitu bahagia ketika kamu naik dan di wisuda. Walaupun tingkatannya berbeda-beda, tapi ada merasa perjuangannya tuh sudah sudah terpuaskan, aku sudah berjuang gitu, merasa sudah kewajibannya sudah terlaksana dengan baik. Biasanya mereka tanpa sadar itu menitikkan air mata loh anak-anak. Ya Allah, ternyata anakku sudah bisa lulus walaupun lulus SD. Lalu yang SMP juga, ya Allah, anakku sudah bisa lulus walaupun lulus SMP. Di atasnya lagi bisa lulus walaupun lulus SMA, belum kuliah, apalagi yang sudah kuliah. Anak-anak terkadang tuh nggak bisa menahan air mata. Ya Allah, alhamdulillah sejauh ini perjuangan sebagai orang tua, dan kita sama-sama berjuang antara anak dan orang tua, dan akhirnya bisa wisuda. Nah wisuda itu menjadi titik yang paling penting, berharga, ketika itu berjuang dengan sungguh-sungguh. Bukan kalau kuliah ya asal kuliah, bukan sekolah asal sekolah, nyontek, main, banyak masalah, bukan itu. Anak-anak yang benar-benar berjuang untuk masa depannya. Ketika dia wisuda itu ada nilai tersendiri yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata anak-anak.
Seperti itu anak-anak ya. Bu Nur ini ngambil sumbernya referensi dari IDN Times. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Nur sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk bekal kalian. Setidaknya kalian tuh tidak asing dengan segala kondisi yang mungkin kalian tuh adaptasi ya, baru kalian temui ya, mungkin belum kalian pahami sama sekali, sehingga kalian tidak kaget ya. Kalian siap menghadapi apapun kondisinya, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan Bu Nur Japri atau langsung konseling ke sini ke Bu Nur, silahkan. Bu Nur selalu siap, pokoknya janjian dulu ya, jangan mendadak. Seperti itu anak-anak bisa Bu Nur sampaikan, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk merintis masa depan, untuk memperjuangkan hak-hakmu, untuk meraih cita-cita ya. Begitu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.